Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah takdirkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca kitab tentang Nasihahud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, tentang masalah pembahasan bab tentang ikhlas. Judul kitabnya, saya kalau selalu di Al-Falah kalau menggantikan ustaz, kitab ini yang selalu saya pakai. Kitabnya berjudul Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, nasihat tentang agama, wasiat tentang iman, karangan Habib Abdullah ibn al-Alawi al-Haddad. Ini kitabnya hebat sekali, sehingga setiap muslim harus punya pegangan kitab seperti ini. Memang ada yang makam kita yang mengamalkannya, ada yang tak makam kita mengamalkannya. Nanti kita tengok di bab ikhlas, kita ikhlas yang tahapan mana yang bisa mengamalkan isi daripada kitab ini. Ini termasuk kitabnya tasawuf. Kitab tasawuf itu kitabnya untuk pembersihkan hati. Jadi sufi itu bagian daripada ilmu yang wajib kita pelajari, ada ilmu tasawuf namanya. Kalau teman-teman kita seberang sana, dia mengharamkan tasawuf. Dia menganggap tasawuf itu kajiannya orang Yunani. Padahal bukan. Tasawuf itu kajiannya daripada para sahabat Nabi. Diambil dari asal kata sufi. Sufi itu orang yang bersih hatinya selain daripada Allah. Dalam hatinya ini tak ada lain kecuali Allah. Itu sufi. Orang yang mengamalkan tasawuf itu disebut dengan sufi. Memang cuma Allah saja di hatinya. Makanya ada dalam gumaman zikir, itu disebutkan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hatiku selain daripada Allah. Saya kemarin menengok mobil itu tulisannya. Di mana saya menengoknya? Ada mobil orang itu tulisan di belakangnya. Hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Zikir, kalimat zikir. Hasbi Rabbi Jalallah, bagian daripada zikir. Hasbi, engkau yang maha penghisap ya Allah, engkau yang maha memperhitungkan ya Allah. Jalallah, engkau yang paling jalal, engkau yang paling mulia ya Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku selain engkau ya Allah. Itu dia dalam gumaman syair tadi.
Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ini orang-orang Malaysia sering ini mengumumkan syair daripada zikir itu. Itu inti daripada sufi. Tasawuf itulah dia tasawuf. Dia orang ada anti dengan tasawuf. Apa tu tasawuf? Dia mengira yang tasawuf ini cuman zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tasawuf. Bukan itu saja yang tasawuf. Ada juga orang yang mengatakan tasawuf itu ketika dibacok pakai pisau, pakai golok, hendak luka dah kata. Itu tasawuf tu orang-orang tasawuf. Bukan. Ketika ada pertunjukan, dia ambilnya paku, dikunyah-kunyahnya paku. Dia ambilnya kaca, dikunyah-kunyahnya kaca. Itukah tasawuf? Bukan tu yang tasawuf. Yang tasawuf itu taharatu qulubuhum bisiwallah. Orang yang bersih hatinya selain daripada Allah. Kitab ini namanya Nasihuhud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Nasihat tentang agama, wasiat tentang iman. Nah, kalau saya jadi tukang tempel di Al-Falah, ini kitab saya bawa terus. InsyaAllah saya pun mencoba nanti, walaupun sekali setahun jadilah. Bila tamatnya je lah, pokok dibaca tadi. Kemarin, tahun kemarin kalau tak salah, sempat tentang masalah mengingat mati, memperbanyak mengingat mati. Sekarang tentang masalah ikhlas kita tengok. Kita ni ikhlas ni tahapan mana kita ikhlas? Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas itu dalam pandangan sufi, dalam pandangan tasawuf itu ada 3 dia ikhlas. Memang ini berlandaskan hadis Nabi. Hadis Nabi kan mengatakan akhlasu fil amadis salih. Ikhlaslah kamu selalu dalam beramal saleh. Cuman ikhlas ni macam mana? Kalau bercakap ikhlas ni senang dia, mudah. Awak maju orang ikhlas saja, ikhlaslah beramal. Bisa kita. Malah ada di lembaga pemerintahan logonya ikhlas beramal. Ada ikhlas beramal. Dianjurkan kita ikhlas. Cuman sampai makam mana target keikhlasan seseorang hamba itu. Dan baru seorang itu disebut ikhlas itu seperti apa ni? Pertama, antakhlasu kulla amalihi lillah. Orang yang selalu beramal ikhlas karena Allah. Semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain. Tidak karena takut karena api neraka, tidak pula karena ingin mendapatkan sesuatu, memang karena Allah saja. Lillah. Pokoknya kalau beramal lillah. Lillah, salat lillah, berzikir lillah, tahajud lillah. Apa yang ia lakukan semua lillah karena Allah. Ini makam siapa ini? Makamnya muqarrabin, bukan makam kita. Ndak makam awak baru kena. Ya. Ambulan, ndak makam ambulan tak apa-apa je ibu nak tahu ambulan. Semuanya karena Allah. Salat karena Allah. Sedekah karena Allah. Memang karena Allah, tidak ada karena yang lain. Haji karena Allah. Duduk di majlis ilmu karena Allah. Apapun yang ia kerjakan karena Allah. Ini orang-orang yang muqarrabin. Ini orang-orang yang tingkat pertama. Dan ini tidaklah kita. Ini bagian daripada para waliyun saleh. Orang-orang yang tinggi kesalehannya. Memang yang ia lakukan cuma karena Allah saja. Ada yang kedua, at-tujar namanya. Tujar ini bagaikan seorang pedagang. Pedagang, ikhlasnya seorang pedagang. Ini mungkin ada di kita, tapi jarang juga di kita ini yang kedua ini. Ya'maluhu lillah wa khawfun nar. Mereka itu beramal untuk surga dan takut daripada neraka. Kenapa semayang? Untuk sarugo. Kenapa bersedekah? Takut masuk neraka. Ini orang yang kedua. Sehingga dia beramal itu karena takut dari neraka. Kenapa Pak salat tahajud lama-lama Pak? Ya, orang yang bertahajud lama-lama itu nanti akan Allah perolehkan surga untuknya. Karena surga dia tahajud. Kenapa Bapak salat subuh berjamaah ke masjid Pak? Ya,
orang yang salat subuh berjamaah ke masjid nanti Allah bangunkan surga. Kenapa Bapak selalu salat tahiyatul masjid Pak? Ya, orang yang salat tahiyatul masjid Allah bebaskan dari api neraka. Dia beramal karena surga dan karena takut daripada neraka. Ini istilahnya ikhlasnya tujar. Tujar ini orang jual beli. Ketika ada untung mengalih. Kalau tidak ada untung tak jual beli dia. Ini ikhlas orang yang kedua. Masih kita, belum kita lagi. Tidak kita. Di ikhlas yang kedua ni bukan kita lagi. Jadi kita di mana? Ni ikhlas yang ketiga ni kita tengok. Rasa saya kita di sini ni. Wallahu a'lam. Tergantung kita lah nanti yang mengkoreksi menilai diri kita. Kalau kita tuduh pula, wah angku di ikhlas yang ketiga kau kata awak ke orang bongi, orang kawak kau. Tengok saja, dengar saja. Kalau you dia awak, berarti you dan berarti yang ketiga ke ustaz ni. Mana dia? Antakhlasu, bahawa seseorang itu ikhlas ia li gharabatid dunya, untuk memperoleh keistimewaan kedudukan di dunia, wa muwasalahu, dan menghasilkan, maksudnya menyampaikan penghasilannya itu langsung dibayar cash oleh Allah. Contoh, ini ikhlas kali yang ketiga. Ini ikhlas orang awam, termasuk ikhlas kita. Setiap subuh datang ke masjid bersedekah. Berapa sedekah setiap subuh ke masjid? 50.000, 100.000. Tujuan apa? Tujuan kalau orang setiap subuh bersedekah terus menerus, akan Allah banyakkan hartanya. Kau orang awam, kau keikhlas orang awam. Kitakah dia? Rasambu ya awak kau, tapi entahlah ya. Contoh lagi, ikhlasnya orang awam, ketika dia tidak memiliki sesuatu dan butuh kepada Allah, fa'amalan saleh, kemudian dia beramal saleh. Dan ketika tidak ada dan tidak lagi butuh, maka ia tinggalkan amalan saleh itu. Contoh, kita sedang berhutang kepada orang kini 10 juta. Piti tidak ada untuk membayar. Jatuh tempo. Waktu pembayaran hampir dekat lagi. Untuk nak membayar uang 10 juta ni tak nampak. Akhirnya datanglah ke seorang ustaz. Ustaz, saya punya hutang 10 juta ustaz. Dan saya harus membayar di tanggal sekian ustaz. Jadi apa kira-kira yang akan saya lakukan ustaz? Sedangkan uang 10 juta ni belum nampak ustaz. Baik, kata ustaz ini baca surah Al-Waqi'ah dalam satu hari itu 7 kali. Selama menjelang engkau jatuh tempo. Jatuh tempo berapa? 3 hari lagi ustaz. Bacalah surah Waqi'ah 7 kali dalam sehari. Berarti selama 3 hari. Dibaca surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajja. Baca surah Al-Waqi'ah tiap hari 7 kali, 7 kali, 7 kali. Di hari yang ketiga, berjumpa dengan teman, bersobok dengan kawan tadi. Kata kawan tadi, pai ka kawan ni ambo lah, kata kawan tadi. Ke mana? Kawan ni ambo pai ka mall. Untuk apa? Ndak ada ngopi aja. Pergi ngopi, bercerita kita di sana. Deh, tak bisa dah. Iku masih ada Al-Waqi'ah yang ambo baca lagi. Hari iku masih ada Al-Waqi'ah yang ambo baca. Untuk apa engkau baca Waqi'ah? Saya baca Waqi'ah ni agar terlunasi hutang yang 10 juta. Engkau punya hutang 10 juta? Iya. Jatuh tempoh kapan? Nanti habis asar mesti saya bayar. Kalau enggak orang nuntut saya habis asar. Ya, baik. Ini uang 10 juta. Kata teman tadi, kopiti 10 juta, kata teman tadi kepada kita. Engkau temani saja saya ke mall. Kira-kira kita masih melanjutkan membaca surah Al-Waqi'ah atau pai jo kawan? Ampun, amu menjawab, dapat ibu-ibu menjawab. Hah? Pai kamal. Siapa di antara kita di siko yang masih membaca Al-Waqi'ah? Amu tengok dulu ikhlas kita di siko. Hah? Siapa yang masih mempertahankan membaca Al-Waqi'ah? Tidak ada kan? Ni. Iko iman kita. Iko ikhlas kita. Jadi jangan mengatakan ikhlas saya ni yang paling tinggi. Tidak. Ikhlas saya ni yang paling hebat. Tidak. Ikhlas kita masih tahap awam. Ikhlas kita tahap paling rendah.
Ikhlas paling rendah, ikhlas paling awam. Itu ikhlas kita kan. Kata ambo adalah di situ aden dialah al-waqiah aja ustaz kata dia. Itu ya hebat orangnya ikhlas ni. Tak kan mungkin. Itu 10 juta diberikan oleh teman kita tadi. Ni duit 10 juta. Engkau ambil duit 10 juta ni bayar nanti hutang kepada teman engkau. Sekarang engkau temani aku ke mall. Al-waqiah dan selesai hari itulah dah. Al-waqiah baru cuma 5 kali, tinggal 2 lagi yang hari itu dibaca. Mana kira-kira memilihnya? Pergi ke mall atau melanjutkan waqiah? Pasti pergi ke mall tinggal waqiah. Itu ikhlas kita. Makanya yang pertama tadi bukan ikhlas kita. Tahap muqarrabin, orang-orang yang dekat dia kepada Allah. Ikhlas yang kedua pun bukan kita. Orang-orang yang beribadah kepada Allah. Itu cuma takut neraka saja. Kita tidak. Kita bukan takut dengan neraka saja beribadah. Kita ikhlas kita yang ketiga ini. Beramal kalau nampak Allah berikan kepada kita perolehannya. Semakin beramal, semakin banyak rezeki dapat. Semakin beramal, semakin sehat. Semakin beramal, semakin jaya kita di dunia, maka kita beramal. Walaupun di hati kita niatkan ikhlas, yani ikhlas ni lillahi ta'ala. Iya betul. Tapi letak makam ikhlas kita tadi di nomor 2 ni dia letaknya. Semua kita lillahi ta'ala. Pasti semua kita ibadah dalam lillahi ta'ala. Maka dalam niat itu kan ada qasad, ada ta'arad, ada ta'yin, ada tamkin. Tamkin ni lillahi ta'ala. Setiap salat Allahu Akbar. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari li istibahati salati fardan lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul hajjata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Pasti seluruh niat ada kalimat lillahi ta'ala. Tapi apakah lillahi ta'ala yang dipakai oleh orang yang pertama? Tidak. Dipakai oleh orang yang kedua? Tidak. Tapi kita lillahi ta'ala kita ini masih tahapan nomor 3 ini dia. Itu dia. Maka dahulu kala dalam kitab-kitab kita baca ada hikayat. Hikayah ni kita umpamakan ke diri kita lah, ke kita Indonesia. Tapi ini hikayah ini, kisah ini dalam bahasa Arab dan kepada orang Arab. Ada 2 orang yang bertetangga. Kita buatlah namanya siapa, kita buat si Ramli dengan si Ramlah lah. Ada si Ramli dengan si Ramlah ni bertetangga. Si Ramli punya kebun jagung. Jagung banyak si Ramli ini punya. Sedangkan si Ramlah punya kebun durian. Duriannya banyak si Ramlah ni. Ini kedua-duanya ini sama-sama orang mengaji, punya guru, punya syekh. Kedua-duanya si Ramli dengan si Ramlah ini. Jadi si Ramli ini ketika panen jagungnya, dia mengamalkan hadis Nabi. Dalam Mishkat Masabih dijelaskan, kalau bisa hasil panen kita tu pertama kali yang memakannya adalah ulama, orang soleh, agar berkah hasil panen kita. Ini orang-orang dulu yang mengamalkan ni. Kalau kini tidak, kini awak dulu yang memakan baru agen kebuyan. Lah siso-siso kita baru dia agen ke ustaz. Dulu tidak, siap tanam padi antau kebuya, siap tanam apa semua digesihkan ke kiainya. Jadi Ramli ko siap panen jagung. Diambillah jagung tadi segoni oleh si Ramli, diantarlah oleh si Ramli ke kiainya, ke buyaan. Buya, assalamualaikum buya. Waalaikumsalam kata buya. Apa ni kata buya? Digoni ni. Ini jagung ni buya. Untuk apa kata buya tadi? Saya terniat ketika hasil panen pertama kali dari jagung ini akan saya serahkan ke buya, akan saya infakkan ke buya, dan saya ingin buya orang yang pertama mencicipinya. Jadi alhamdulillah kata buya tadi. Terima kasih banyak, jazakallah khair. Pulanglah Ramli. Ramli pamit. Buya, saya pamit dulu nak balik lagi ke rumah buya. Ayolah baliklah. Tak apa. Terima kasih ya kata buya. Ayolah. Tapi buya ni terasa si Ramli tadi bawa goni besar isinya jagung ke kita. Kata buya, sekarang dia pulang tak ada bawa apa-apa. Kata buya ni ke isterinya, kata dia ke isterinya, ada tak yang akan kita berikan kepada si Ramli ini, sehingga jangan dia kosong tangannya. Kalau jagung diberikan tak mungkin, karena dia ke sini bawa jagung. Jadi apa yang nak kita berikan?
Kata Umi tadi, coba ditengok dulu. Dicari di belakang, tak ada yang nampak. Dah ada yang dikasih Buya. Coba cari lagi, tak ada. Ada, nampak induk kambing yang ada di kandang. Cuman satu itu ekornya. Seekor itu tinggal lagi kambing dia. Anak dah jual, tinggal induk saja lagi. Ini memang orang yang luar biasa ini. Dia ambillah induk kambing tadi, Dek Buya tadi. Diberikanlah kepada si Ramli. Kata Buya ke Ramli, Ramli kata Buya, ni kambing ni engkau bawa pula pulang. Engkau punya kebun, bawalah kambing ni pulang. Engkau memberi Buya jagung, Buya beri engkau kambing. Bawalah pulang. Oh, terima kasih banyak. Ramli membawa kambing pulang sampai ke rumah. Belum sampai ke rumah, berjumpa dengan si Ramlah. Kata Ramlah, dari mana engkau dapat kambing engkau ke Cik Ramlah? Ke Cik Ramli, ambo nyagih Dek Buya. Kok bisa engkau diberi Buya kambing? Kata si Ramli, aku memberi Buya tu jagung segoni. Aku diberi Buya jagung segoni, maka diberilah aku imbalan kambing oleh Buya ni. Kata si Ramli, ayolah, pulanglah si Ramli bawa kambing. Si Ramlah pulang pula lah ke rumah. Nah, banyak durian ketika itu sedang masak pula. Durian sedang masak, banyak masaknya dikumpulkan oleh si Ramlah durian ni semua ya. Dimasukkan pula ke goni, penuh goni besar tu oleh durian. Dibawalah Dek Ramlah tadi ke Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ramlah, apa? Ini Buya, ada durian ni Buya, banyak Buya. Ya Alhamdulillah. Saya ingin panen pertama saya ni Buya yang mencicipi durian saya ni biar lebih berkah. Alhamdulillah. Bagus, terima kasih kata Buya kepada si Ramlah. Lama-lama bercerita-cerita duduk, si Ramlah minta izin pulang. Izin nampak pulang lu Buya katanya. Cepat kali pulang. Ya Buya, tak ada, masih banyak kerja yang lain. Ayolah, tak apa. Terima kasih ya, terima kasih. Segan pula lah Buya tadi. Terfikir dah Buya, inyo pulang tadi mambok goni isinya durian. Kalau pulang tangan kosong, tangan hampa, tak mungkin rasanya. Macam mana caranya? Dipanggillah isteri balik oleh Buya tadi. Mei, ini si Ramlah kasih kita durian segoni. Tak mungkin rasanya kalau si Ramlah ni pulang tangan kosong. Apa yang nak kita berikan kepada si Ramlah ini? Dicari-dicari tak ada lagi. Tak ada yang akan diberikan apa-apa. Kata Umi, kata istrinya kepada Buya, Buya, ada jagung tadi dia bagi si Ramli kan ni. Wah, ambil jagung itu separuh segoni, separuh goni itu yang separuhnya kita agihkan ke Ramlah. Ayolah, nak apa tu dah hancak tu kata Buya. Diparuhlah deinyo jagung tadi, setengah goni tadi diagihkanlah ke si Ramlah. Ramlah supaya Ramlah dak tangan kosong balik pulang, ambillah sedekah Buya ni, jagung ni setengah goni ni bawalah pulang. Nyo bawalah pulang dek si Ramlah jagung setengah goni tapi hati mengutuk-ngutuk. Iyalah, kata si Ramlah, si Ramli manggi jagung dapat kambing katanya. Awak manggi durian dapat jagung Ramli. Jagung Ramli yang dapat. Balik pulang katanya bersebut je si Ramli. Kata Ramli, dari mana engkau? Dari rumah Buya. Itu apa tu? Ikut jagung angku tu je lah. Saya kasih Buya tu durian cuma kasih jagung kata dia. Ini tak betul ni Buya ni kata dia. Engkau dapatnya jagung, saya kasih durian dapat jagung. Engkau kasih jagung dapat kambing. Ini tak betul Buya ni. Ini ikhlas. Ikhlas kalangan awam seperti itulah dia. Kadangkala ini berbahaya ikhlas kita ini. Ikhlas kita tadi yang dia beramal tu karena ingin memperoleh dunia. Dan ini bahaya dan ini bisa tergelincir. Yang kedua, ketika kata para ulama, ikhlas yang kedua tadi itu pun khatir bisa tergelincir. Yang posisi aman, ikhlas tahap yang pertama. Ikhlas yang aman itu tahap ikhlas yang pertama. Tapi kalau ikhlas yang kedua itu sering tergelincir. Ikhlas kali yang kedua. Dan yang lebih parah lagi yang mudah tergelincir itu ikhlas kali yang ketiga ini. Ikhlasnya awam bisa akan menyalahkan yu'tihin ni'mah, mu'tihin ni'mah, orang yang pemberi nikmat. Bisa kita salahkan Allah. Buktinya si Ramlah menyalahkan Buya. Aku tak betul Buya kau dah. Aku nak topik Buya kau dah. Awak magi Buya kau durian masa dagingnya jagung. Menyalahkan Buya. Maka kalau kita bawa ke diri kita, kita bisa menyalahkan Allah karena ikhlas tahap yang ketiga ini. Bahaya nih. Nah, begitu dia. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita tahap yang kedua. Kalaupun tak tahap yang pertama, tahap kedua jadilah. Ya, tapi belum lagi rasanya. Masih tahap yang pertama, yang ketiga ni kita.
Kita sedekah setiap subuh. Tujuan sedekah setiap subuh, kata hadis, orang bersedekah di pagi hari akan Allah cucurkan rezekinya. Itulah kena itulah. Dan nampak buktinya dah, Wak. Tapi ketika macet sekali, sedekah tiap subuh, tapi macet, mungkin agak kita jarangkan pula sedekahnya lagi. Itu dia. Membaca ayat, membaca Fatihah, membaca zikir agar duha, agar Allah murahkan rezeki. Masih ada untung-untung kali-kali dunianya, masih ada di kita. Masih ada untung-untung dunianya. Solat duha berjamaah, solat duha tidak pernah ditinggalkan. Tujuan apa? Agar Allah murahkan rezeki kita. Masih ada untung-untung dunianya. Inilah ikhlas daripada kalangan awam. Hati-hati kata para ulama. Hayhata hayhata. Apa kata beliau di sini? Hati-hati engkau dalam masalah intabih. Hati-hati sekali. Karena bahawa sesungguhnya ikhlas orang yang seperti ini sering tergelincir dan membawa dia kepada kerusakan amal solehnya. Sekali kita tak ikhlas, apalagi mengumpat, hilang bagian dari fadail amal soleh kita. Tak ada. Amalan soleh kita tu tak ada lagi catatannya. Maka ketika kita, apalagi kalau kita menyebutkan kepada orang, apalagi kalau kita bahas pula kepada orang, alhamdulillah lah, saya tadi sempat membantu masjid. Masjid tu tak ada apa yang tak ada membutuhkan beli keran WC-nya. Alhamdulillah lah saya dapat membantu. Memang kalimatnya pakai kalimat alhamdulillah, tapi tetap itu tidak lagi dinilai bagian daripada keikhlasan. Maka tiga inilah dia, kata ulama, tiga inilah dia bagian daripada maqamul ikhlas. Maqam, posisi, keberadaan tempat-tempat ikhlasnya seseorang. Pertama, orang yang beramal ia karena lillahi ta'ala. Apapun yang ia lakukan lillahi ta'ala. Salat dia lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, berzikir lillahi ta'ala. Dan ini bukan maqam kita. Yang kedua, ada orang yang beramal karena takut mati saja, karena takut kepada azab neraka saja. Maka kan ada dalam gumaman al-ikhtiraf itu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ilahi las, ya Allah, ilahi lastu lil firdausi ahla, aku bukanlah orang yang cocok untuk penghuni surga. Itu kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Aku bukanlah orang yang cocok untuk menghuni surga, ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi, dan aku pun bukan orang yang sanggup untuk menerima neraka engkau yang panas. Aku bukan orang yang cocok terhadap surga, dan aku pun tak sanggup neraka engkau yang panas, ya Allah. Tak sanggup kita, neraka Allah panas tu tak sanggup. Masuk surga pun tak cocok rasanya. Kita orang yang hina, kita hamba yang hina, kita banyak dosa. Masuk surga tak pantas, masuk neraka tak sanggup. Jadi bagaimana? Fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Kata Imam Hasan Al-Basri, maka berikanlah satu perolehan saja kepada kami, ya Allah. Perolehan itu bernama taubat qablal mamati, sebelum kami mati. Itulah dia. Ini ikhlas orang yang kedua ni. Beramal rasanya takut daripada neraka, takkan sanggup, takkan pantas masuk surga, tapi tak sanggup pula masuk neraka. Maka bagaimana? Fahablai taubatan qablal mamati, berilah kami petunjuk sebelum kami mati. Terimalah taubat kami sebelum kami mati. Itu dia. Yang ketiga, ikhlasnya, tahap yang ketiga adalah ikhlasnya para awam. Ikhlasnya orang awam, ikhlas dia ketika memperoleh tahapan bagian daripada dunia. Sering baca Yasin untuk apa? Supaya Allah menangkan dalam pertikaian. Dia ada masalah konflik,
dengan seseorang di pengadilan. Jadi supaya dia menang nanti di pengadilan, dibaca Yasin terus menerus sampai nanti di kursi pengadilan menjelang hakim datang, mesti baca Yasin, mesti baca Yasin, mesti Yasin, baca Yasin. Tu orang-orang yang ikhlasnya tingkat paling rendah itu. Setelah diputuskan oleh pengadilan beberapa kali sidang, diputuskan oleh pengadilan dan dia menang, masih baca Yasin taknya kira-kira? Enggak. Yasin akan dia tinggalkan. Itulah bagian daripada ikhlasnya orang awam. Baik dia menang ataupun dia kalah, Yasin ini tak akan dia baca lagi. Menang saja tak dibaca, apalagi kalau kalah, itu tak akan dibaca lagi. Inilah ikhlas kalangan awam. Kalangan orang awam, kalangan orang bawahan, inilah ikhlasnya. Kita masuk mana? Masuk yang ketiga. Kita masuk yang ketiga. Walaupun mungkin kita tak ada yang mengaku. Saya mungkin tahap yang pertama Ustaz. Rasa saya tahap pertama ni tak sanggup kita. Tahap yang kedua pun belum kita. Kita masih tanggupnya tahapan yang ketiga. Karena masih ada kali-kali hitungan dunia ya. Dunia dengan kita. Badiru bil a'mali salih kata Rasulullah. Maka oleh karena itu, walaupun ikhlas kita masih tahap yang kedua tadi, tahap yang ketiga tadi, berusahalah kita untuk menjadi nomor dua. Berusaha saja. Walaupun tak bisa rasanya. Tapi mesti harus ada usaha daripada kita. Kita hari ini tahu bahwa keikhlasan kita ni masih tahapannya nomor tiga. Tapi dianjurkan oleh para ulama untuk berusaha menjadikan tingkatan ikhlas kita menjadi tingkatan yang kedua. Bagaimana caranya? Badiru bil a'mali salih. Terus lakukan amalan saleh. Lakukan amalan saleh dan jangan lagi dipandang dengan hasil yang di belakang nilai dunia tadi. Apapun hasilnya serahkan kepada Allah. Sedikit banyak hasilnya jangan kurangkan nilai ta'abud kita kepada Allah. Itu dia caranya. Jadi cara ini memang cara yang sudah dipraktikkan oleh para salafun salih dahulu kala. Apapun itu yang kita rasakan dan bagaimanapun itu tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah, dijelaskan ya ayuhan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal salih, rawahu Ibnu Majah. Segeralah kamu untuk melakukan terus amalan saleh. Tapi ini beda nih, ini amalan saleh tingkat yang kedua tadi. Yang dia beramal saleh untuk takut daripada neraka. Takut masuk kepada api neraka. Qabla an tashghalu, sebelum kamu sibuk. Nah, sebelum kita sibuk. Karena umumnya orang yang meminta nomor tiga, ikhlas nomor tiga tadi, itu pasti sibuk dia. Walaupun sibuknya itu dengan hasil yang ia minta. Apa contohnya? Ya seperti contoh sajalah. Si Ramli tadi dapat kambing dari Buya. Semakin sibuk nak si Ramli tadi. Sibuk dia. Apa? Dapat kambing. Ia mengembala kambing lagi. Memberi makan kambing lagi. Si Ramlah yang dapat jagung daripada Buya yang tadi. Sibukkah dia? Sibuk. Macam mana caranya nak menghabiskan jagung? Setengah goni tadi. Mencari orang pula kita nak membagikannya. Makan seorang nak mungkin dah buang ni. Ini bagaimana? Sibuk. Nih, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salih. Lakukan saja amalan saleh qabla an tashghalu, sebelum engkau sibuk. Kalaulah sibuk, payah beramal, payah nak mengamalkan amalan saleh tadi. Jadi yang kedua maksud amalan saleh ni, walaupun engkau takut daripada neraka ada di dalam hati engkau, amalkan saja itu dulu. Maka harus ada usaha kita dari yang ketiga tadi naik ke nomor dua. Yang ketiga ikhlas karena hitungan dunia, naik yang ketiga karena takut daripada siksa api neraka. Wasallul ladzi bainakum wa baina rabbakum bikathrati zikrikum lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hubungilah di antara kamu, di antara orang-orang dan di antara Tuhan kamu, bikasrati zikrikum lahu, dengan memperbanyak zikir kamu lahu, baginya Allah. Jadi cara agar naik tingkat keikhlasan kita dari yang nomor 3 tadi ke nomor 2, segera lakukan amalan soleh.
Banyak lakukan amalan soleh sebelum kita sibuk. Sebelum sibuk maksudnya sebelum dapat perolehan dunia ini semuanya. Sebelum kita sibuk. Kalau sudah sibuk, nih tak bisa beramal soleh. Lakukan amalan soleh. Dan bagaimana caranya lagi? Selalulah jaga hubungan kamu dengan Allah. Bagaimana? Dengan memperbanyak zikir. Zikir perbanyak. Zikir perbanyak. Itu bisa naik tingkat ikhlas kita ke ikhlas yang kedua. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir diperbanyak akan naik kepada tingkat yang kedua. Tapi zikirnya tadi seperti tadi lagi. Jangan seperti zikir yang agar memperoleh kehebatan dunia lagi. Cari zikir yang lain lagi. Seperti zikir la ilaha illallah. Tapi kalau zikir agar banyak juga dapat rezeki lagi, itulah payah juga itu. Seperti apa contohnya? Ya Fattah ya Razak ya Alim, ya Fattah ya Razak ya Alim, ya Fattah ya Razak ya Alim. Itu doa, itu zikir Asmaul Husna agar Allah cucurkan rezeki kita, dan yang sedang berperkara pun Allah selesaikan perkaranya. Kita banyak setiap hari itu zikir kita. Ya Razak, ya Fattah, ya Alim. Ya Razak yang maha pemberi rezeki, ya Fattah yang maha pembuka, ya Alim yang maha mengetahui. Ya Fattah, ya Razak, ya Alim. Ya Fattah, ya Razak, ya Alim. Ya Fattah, ya Razak, ya Alim. Tukar zikir kita lagi dengan yang tidak ada nilai dunia di dalamnya, tapi yang ada cuma nilai akhirat saja. Contoh, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pernah mendengar riwayat hadis kalau orang baca Allahu akbar maka dibukakan pintu rezeki dari langit untuk dia, atau murah rezekinya? Enggak. Yang banyak itu dalam riwayat itu kalau menyebut ya Fattah, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Robah zikir kepada zikir yang mendekatkan diri kita betul-betul kepada Allah. Tidak ada di belakangnya nilai unsur duniawinya. Ya seperti subhanallah, 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 subhanallah. Itu semua zikir-zikir yang perolehannya nanti ada di akhirat, tidak dibayar di dunia. Itulah dia maqamul ikhlas. 3 maqam. Di maqam manakah kita berada? Duduk di maqam manakah kita? Tentu diri kita yang bisa untuk mengatakannya. Tak bisa kita mengatakan, oh si anu tu maqam yang ketiga tadi tu, alhamdulillah awak le dapat maqam yang kedua. Anda bisa tu lah. Atau kita menyebutkan pula, alhamdulillah lah kita dapat maqam yang pertama, si anu tu masih maqam yang kedua tu. Si anu kata dia, padahal dirinya masih maqam yang terendah. Itulah dia bagian daripada ikhlas. Hadza wabillahi taufiq. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Salam. Kalau misalnya kita beramal, niatnya karena Allah, tapi karena kita tahu bahwa itu perintah Allah, kita harus melaksanakannya. Seperti salat tadi. Itu masuk kriteria satu lagi. Kalau misalnya kita motivasi untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, biasanya kita berharap ada keutamaan dan ada fadilahnya, sehingga kita termotivasi untuk melakukan ibadah sunnah. Misalnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, karena kita ingin mendapatkan pahala yang lebih besar dengan bisa mengharapkan imam yang Iya. Nah itu kira-kira masuk ke kategori yang apa itu masuk ke kategori yang kedua atau demikian seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tadi solat, kita selalu solat menggunakan kalimat lillahi ta'ala, karena Allah. Tidak ada karena yang lain rasanya. Kita solat karena memenuhi kewajiban kita seorang hamba. Kewajiban seorang hamba kepada Allah. Maka kita dikategorikan ke tahap yang mana? Kalau cuma setahap amalan yang seperti itu, kita kategori kepada ikhlasnya makam yang kedua. Kita cuma mengerjakan perintah Allah saja. Karena ada suatu kewajiban. Kewajiban berarti ada qahrun. Ada qahrun ini keterpaksaan. Itu pasti. Setiap ada kewajiban pasti ada di dalamnya qahrun. Qahrun ini suatu keterpaksaan. Begitu juga ada mani'un. Sesuatu yang Allah haramkan pasti di sana ada keterpaksaan. Halal, haram, wajib
itu ada suatu keterpaksaan di sana. Ada qahrun katanya. Qahrun ini keterpaksaan. Keterpaksaannya kita yang memaksa diri kita sendiri untuk melakukan amalan soleh. Karena kita tahu itu bagian daripada suatu kewajiban. Kalau tidak kita lakukan, akan kita masih takut lagi kena dengan neraka nih. Kalau tidak kita lakukan, Allah marah. Kalau tidak kita lakukan, kita diazab oleh Allah. Maka ini masih tahapan yang kedua. Jadi apa bedanya dengan tahapan yang pertama tadi Ustaz? Tahapan yang pertama itu karena lillah itu dia tidak menganggap itu suatu kewajiban lagi. Itu dia. Maka tidak bisa gitu. Tidak menganggap lagi suatu kewajiban seperti subuh lah umpamanya. Dia tak menganggap subuh itu suatu kewajiban lagi. Zuhur tidak menganggap suatu kewajiban lagi dia. Tapi sudah menjadi suatu muwazabah istilahnya. Muwazabah sesuatu yang sudah terbiasa sehingga dia tidak lagi mengatakan itu wajib dan kalau tak saya lakukan nanti azab. Kita kan masih ada terbayang kalau nak semayang maka terkena azab meninggalkan solat. Kalau lambat sedikit solat, teringat kita hadis orang melalaikan solat maka dia sama melakukan zina sekian. Kita masih teringat itu, maka iman kita, ikhlas kita masih tahapan yang kedua. Memang yang pertama ini para wali dengan para nabi ikhlasnya. Tak lagi menjadi suatu kewajiban itu tak ada lagi. Dah ringan saja rasanya. Dah ringan, kita tak ringan. Sedang bermain, sedang bekerja, orang azan tu berat syaitan di sana itu. Kalau indaklah terkenang dek dosa tadi mungkin tak semayang wak no. Kalau indaklah teringat kita neraka tadi mungkin tak solat kita. Berat sekali, berat masalahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan yang kedua? Kita dalam keadaan berzikir. Zikir yang kita lakukan tapi bukan untuk dunia. Ya kan? Bukan untuk dunia, tapi untuk menggapai akhiratnya Allah. Ya seperti zikir membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebagaimana dalam riwayat hadis sahih, al-kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang mudah mengucapkannya tapi berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka dalam riwayat hadis lagi, man qara'a subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim fagharasa nabatan fil jannah. Atau kama qala, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka dia sama menanam satu buah pohon yang ada di surga. Jadi 100 kali kita membacanya, maka 100 pula lah tanaman kita di surga. Kita masih ingat hadis itu tu untuk beramal. Masih ingat kita hadis itu tu beramal. Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ingat saja hadis itu karena beramal, maka kita sudah termasuk bagian daripada orang yang beramal tingkat yang kedua. Karena nilainya nilai akhirat nih, tidak ada nilai daripada nilai dunianya. Umumnya kita seperti itu. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama dengan membaca apa lagi? Seperti membaca la ilaha illallah tadi. Ini boleh tidak apa-apa, tapi kebanyakan ini tergelincir, khawatir tergelincir. Jadi harus dipahami juga, ikhlas yang ketiga-tiganya ini tidak ada masalah di dalamnya. Cuman tingkatannya saja. Akan tetapi masalah yang khawatir, yang kita takutkan itu adalah masalah kalau kita tergelincir. Bukan berarti kita berdosa, ini ikhlas kedua berdosa, ikhlas ketiga berdosa, bukan seperti itu. Cuman dikhawatirkan tergelincir kita, seperti siramlah menyalahkan buyanya tadi, tergelincir dia jadinya. Begitu. Boleh tidak apa-apa, cuman kita khawatirkan kita tergelincir. Bukan berarti ikhlasnya orang nomor 2 ini berdosa, ikhlasnya orang nomor 3 ini berdosa, bukan. Tidak ada masalah dosa di sini, cuman dikhawatirkan bisa tergelincir. Itulah dia. Jadi yang tadi itu masuk kepada ikhlas yang kedua. Ya seperti hadis riwayat Abi Hurairah, man qara'a la ilaha illallah marratan wahidah, siapa yang membaca la ilaha illallah satu kali, maka akan Allah gugurkan 40 dosa besarnya. Sekali baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekali membaca la ilaha illallah tapi ikhlas di dalam hatinya, Allah gugurkan 40 dosa besarnya. Pernah dia berzina, Allah ampuni dosa zinanya.
Pernah dia minum khamar, Allah ampuni minum khamarnya. Pernah dia makan riba, Allah ampuni makan ribanya dengan mengucapkan la ilaha illallah sekali saja. Ini riwayat hadis rawahu Bukhari dan riwayat daripada Abi Hurairah. Sekali saja. Tapi siapa di antara kita yang bisa memastikan la ilaha illallah yang kita baca sekali itu ikhlas? Siapa? Tak bisa. La ilaha illallah ni ikhlas ni Ustaz. Tak. Maka itulah ulama sufi membaca la ilaha illallah tu dalam sehari 5,000 kali. Tu orang tariqah ahli tasawuf membaca la ilaha illallah tu 5,000 dalam sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa fungsinya? Tujuannya agar dari bilangan yang 5,000 itu satu saja yang Allah anggap ikhlas cukuplah. Itu dia maksudnya. Kalau 10 saja rupanya 10 pun tak ada yang ikhlas, cik je, rugi je kita. Maka itulah gunai 5,000. Masuk makam tahlil namanya. Kalau dalam tariqah sufi ada nama zikir muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah tu tahlil. Tahlil tu 50,000 zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali ada ternyata ikhlas, Allah ampuni 40 dosa besar kita. Jadi sahabat bertanya, fa kaifa idza laisa lahu zan? Bagaimana kalau dia tak punya dosa ya Rasulullah? Bagaimana? Fazanba ahlihi, maka diampuni dosa keluarganya. Dosa kecilnya dah habis nih, 40 dosa besar saja dihabisi oleh Allah, apalagi dosa kecilnya, maka diampun dosa keluarga. Tapi keluarga yang muti', keluarga yang taat, dia dirikan salat, dia bayar zakat, puasa dia di dalam bulan Ramadan. Fa kaifa kalau tak ada pula dosa keluarganya lagi? Keluarga orang-orang saleh, keluarga orang-orang taat, bagaimana? Fadzan bajirane, maka dosa daripada tetangga jirannya. Inilah dia. Ini dia. Maka oleh karena itu, tu gunanya kita banyak berzikir. Maka disebutkan tadi, fa wa baina rabbakum bikasrati zikrikum lahu, dan jagalah hubungan antara engkau dengan Allah, cara menjaganya dengan banyak berzikir. Jadi ini tahapan iman yang kedua, ikhlas yang kedua. Mana ikhlas yang kedua? Dia beramal tapi masih harap dengan pahala dan takut dengan dosa. Inilah dia tahap yang kedua. Baik, ada pertanyaan lagi? Terakhir. Dah 13 dah. Selesai. Alhamdulillah. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah selalu tuntun kita untuk menjadi orang-orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas dalam beramal, dan Allah jadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah. Allah ampuni dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah tunaikan segala hajat kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.